Konnichiwa semua, selamat datang di pemodelan dan analisis kolaborasi arranger musik Dojin Astromeria Records berbasis teori graf dan pohon. Saya Eliana Natali Wijoyo dari program studi teknik informatika akan mempresentasikan makalah saya. Pertama, apa itu Dojin? Dojin adalah kata istilah Jepang untuk sekelompok orang yang memiliki kegemaran yang sama. Dojin biasanya memproduksi berbagai macam karya berdasarkan kegemarannya, seperti musik, film animasi, komik, karya tulis, poster, gantungan kunci, hiasan, dan karya seni lainnya. Karya seni Dojin diterbitkan tanpa bantuan penerbit dan umumnya dibuat berdasarkan karya-karya orisinal dan populer dari Jepang, seperti anime, manga, novel, dan permainan video yang terkenal luas oleh publik. Musik Dojin adalah musik yang diproduksi oleh Dojin. Pada umumnya, musik Dojin merupakan aransemen ulang dari musik permainan video dan film animasi. Produser musik Dojin dapat memproduksi album musiknya secara solo atau dengan sebuah organisasi. Organisasi tersebut dinamakan Circle. Toho Project, atau yang dikenal juga sebagai Toho, adalah sebuah permainan video komputer yang terkenal di Jepang. Toho Project sendiri terlahir dari budaya Dojin, diciptakan dan dipublikasi sendiri hanya oleh satu orang. Lalu, apa itu Astromeria Records? Astromeria Records adalah salah satu circle Dojin Toho yang memproduksi musik aransemen bergenre EDM. Circle ini telah menciptakan berbagai lagu terkenal di komunitas Dojin Toho. Pencipta, arranger, dan produser musik Astromeria Records bernama Masayoshi Minoshima telah menerbitkan berbagai macam album, baik yang bersifat mandiri maupun dengan merupakan bagian dari tertentu. Selain merilis album secara internal, Astromeria Records juga pernah melakukan kolaborasi dengan circle lain dalam sejumlah proyek musik. Makalah ini akan terfokus pada Astromeria Records dan arranger yang pernah berkolaborasi dengannya pada album yang berhubungan dengan Toho Project, diterbitkan secara mandiri, dan bukan merupakan bagian dari sebuah seri. Apa itu graf dan pohon? Bukan, itu mah jiraf dan pohon beneran. Teori graf dan pohon adalah cabang dari matematika diskrit. Pada umumnya, graf digunakan untuk menggambarkan objek-objek diskrit dan hubungannya antara objek-objek tersebut. Sementara itu, pohon adalah bagian dari materi graf yang berfungsi untuk penyelesaian masalah yang melibatkan struktur hierarkis atau hubungan antar elemen. Pendekatan aplikasi graf sederhana dan pohon dapat digunakan untuk melihat hubungan kolaborasi antara arranger musik Dojin Toho dari sisi matematis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi contoh penggunaan aplikasi graf dan pohon di bidang musik. Untuk dasar teori, pertama kita akan mengetahui definisi graf. Graf adalah struktur data yang terdiri dari simpul dan sisi. Simpul merepresentasikan entitas atau objek dalam suatu sistem. Sementara itu, sisi merepresentasikan hubungan antara dua simpul. Secara formal, graf didefinisikan sebagai G dalam kurung V, E tutup kurung. Di dalam konteks ini, V adalah himpunan simpul dan E adalah himpunan sisi. Graf berfungsi untuk memodelkan berbagai jenis hubungan, menganalisis struktur data, mencari pola, dan menemukan solusi masalah. Berdasarkan terdapatnya jumlah gelang atau sisi ganda pada graf terbagi menjadi dua, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang ataupun sisi ganda. Contohnya adalah graf yang berada di sebelah paling kiri. Sebaliknya, graf tak sederhana adalah graf yang mengandung gelang atau sisi ganda. Contohnya adalah graf yang berada di tengah dan paling kanan. Selain itu, berdasarkan orientasinya, terdapat beberapa jenis graf, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Graf tak berarah adalah graf yang tiap sisinya tidak memiliki arah tertentu, seperti graf yang berada di sebelah kiri. Sementara itu, graf berarah adalah graf yang tiap sisinya memiliki arah, yaitu graf yang di sebelah kanan. Berdasarkan keterhubungannya, terdapat dua jenis graf, yaitu graf terhubung dan graf tak terhubung. Graf yang dapat disebut sebagai graf terhubung adalah graf yang untuk setiap pasangan simpul terdapat sebuah lintasan antara simpul-simpul tersebut. Contohnya adalah graf yang di sebelah kiri. Sementara itu, graf tak terhubung adalah kebalikannya, merupakan graf yang memiliki minimal satu pasang simpul dan tidak ada lintasan di dalamnya, seperti graf yang berada di sebelah kanan. Upagraf, atau yang dikenal juga sebagai subgraf, adalah graf yang tersusun dari sebagian atau seluruh simpul dan sisi graf aslinya. Upagraf merupakan subhimpunan dari graf aslinya, artinya seluruh simpul dan sisi dari upagraf berasal dari elemen-elemen yang membentuk graf aslinya. Upagraf sendiri dapat dibagi menjadi berbagai jenis. Suatu upagraf dapat dikatakan upagraf merentang apabila mengandung seluruh simpul graf aslinya.
Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan tanpa ada sisi-sisi yang saling tumpang tindih atau bersilangan. Tidak semua graf merupakan graf planar. Graf yang sisinya pasti bersilangan disebut graf tak planar. Untuk mengetahui apakah graf planar atau tidak, dapat digunakan rumus ketidaksamaan Euler. Itu jumlah sisi lebih kecil atau sama dengan dari 3 dikali jumlah simpul dikurang 6. Apabila graf tidak memenuhi ketidaksamaan Euler, maka graf adalah tidak planar. Graf bidang adalah graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling tumpang tindih. Derajat adalah jumlah sisi yang bersisian dengan suatu simpul. Pada konteks ini, bersisian mengacu pada apakah sebuah sisi terhubung langsung dengan suatu simpul dalam graf. Contohnya adalah gambar ini. Dapat dilihat pada titik merah, derajatnya ada 2 karena dia memiliki dua sisi yang terhubung dengan titik merah. Kemudian adalah lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan adalah salah satu sifat dari graf. Bunyi lemma jabat tangan adalah jumlah derajat semua simpul pada graf adalah genap dan 2 kali dari jumlah sisi pada graf tersebut. Secara matematis, jika graf adalah G buka kurung V, E tutup kurung, maka lemma jabat tangan memiliki formula seperti yang ditampilkan di presentasi. Dengan D dalam kurung V tutup kurung merupakan derajat dari suatu simpul, dan V merupakan simpul, serta E merupakan jumlah sisi. Pohon merupakan graf tak berarah dengan sifat terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Sirkuit adalah lintasan tertutup pada graf yang berakhir pada simpul yang sama. Jumlah sisi pohon dapat dihitung dengan rumus E sama dengan V kurang 1, di mana E adalah jumlah sisi yang didapat dan V adalah jumlah simpul pada graf. Pohon melentang adalah upagraf melentang dari suatu graf. Upagraf melentang adalah upagraf yang di dalamnya terdapat semua simpul dari suatu graf. Setiap graf terhubung pasti memiliki minimal satu pohon melentang. Fungsi pohon melentang adalah untuk memutus sirkuit yang terdapat pada graf. Untuk metode penelitian dilakukan secara kuantitatif. Pertama, data dari Toho Wiki dikumpulkan ke dalam Microsoft Excel dan diproses. Kemudian, graf dibuat di dalam Canva. Berikut adalah data yang telah dibuat di dalam Excel. Di sebelah kiri adalah 20 baris pertama dari tabel yang berisi judul album dan arranger yang bekerja pada album tersebut. Kemudian, pada sebelah kanan, dengan menggunakan fitur-fitur Microsoft Excel, saya telah mengubah menjadi tabel yang berisi arranger satu kali saja, yaitu tanpa ada duplikat. Berikut adalah graf yang dihasilkan. Graf yang dihasilkan masih cukup kompleks dan sulit dibaca, sehingga untuk memudahkannya kita dapat membuat pohon. Cara membuat pohon adalah pertama kita akan melihat dulu siapa yang mau menjadi simpul utama. Contohnya kita ingin simpul utamanya adalah Masayoshi Minashima. Kemudian kita akan menandakan sisi-sisi yang bersisian dengan Masayoshi Minashima. Contohnya di gambar ini saya tandai dengan warna hijau. Kemudian saya rapikan dan berikut adalah hasil dari pohonnya. Berikut ada contoh lainnya. Caranya sama, perbedaannya adalah simpul utamanya sekarang adalah NATO. Selain itu, simpul yang derajatnya 0 dihilangkan agar tetap memenuhi sifat pohon. Dari visualisasi graf tersebut, sifat-sifat graf dapat diketahui. Pertama, graf merupakan graf sederhana karena tidak mengandung gelang atau sisi ganda. Hal ini terjadi karena tidak mungkin ada seorang arranger yang berkolaborasi dengan dirinya sendiri. Kemudian, graf merupakan graf yang tak berarah karena Masayoshi Minashima berkolaborasi dengan NATO memiliki arti yang sama dengan NATO berkolaborasi dengan Masayoshi Minashima. Oleh karena itu, arah siapa berkolaborasi dengan siapa tidak penting untuk dimasukkan ke dalam graf. Berdasarkan keterhubungannya, graf merupakan graf terhubung. Tidak ada arranger yang tidak pernah berkolaborasi dengan arranger lainnya. Artinya, tidak ada simpul yang memiliki derajat 0. Untuk mengetahui apakah graf planar atau tidak, kita dapat menggunakan ketidaksamaan Euler. Diketahui jumlah simpul 25 dan jumlah sisi 83. Maka, dengan menggunakan ketidaksamaan Euler didapati bahwa graf tidak planar. Selain itu, graf juga memenuhi lemma jabat tangan. Dapat dilihat bahwa total derajat adalah 166. 2 dikali 83 adalah 166. Maka
Benar, nama jabat tangan dipenuhi. Untuk analisis pohon-pohon ini sudah memenuhi. Untuk analisis pohon korelasi Masayoshi Minoshima dan Nato sudah memenuhi sifat-sifat pohon, yaitu tidak ada sirkuit, semuanya terhubung, dan merupakan graf tak berarah. Terdapat perbedaan yang jelas antara pohon korelasi Masayoshi Minoshima dan pohon korelasi Nato. Pohon korelasi Masayoshi Minoshima merupakan pohon rentang karena mengandung setiap simpul di graf aslinya. Sementara itu, pohon korelasi Nato bukan merupakan pohon rentang karena hanya memiliki 8 dari 25 simpul aslinya. Sifat pohon juga dipenuhi. Jika kita melihat pohon korelasi Masayoshi Minoshima, terdapat 25 simpul dan 24 sisi. Maka benar, 24 sama dengan 25 minus 1. Begitu juga dengan Nato, terdapat 8 simpul dan 7 sisi. Memang benar, 7 sama dengan 8 minus 1. Untuk kesimpulannya, graf kolaborasi Arranger pada album Astromeria Records sudah dapat dibuat dengan baik karena sudah memenuhi sifat-sifat graf. Graf yang dibuat merupakan graf sederhana, tak berarah, dan terhubung. Dengan melihat visualisasi graf tersebut, pembaca dapat mengetahui siapa saja yang pernah berkolaborasi dengan siapa di album yang sama. Sementara itu, pohon korelasi Masayoshi Minoshima dan pohon korelasi Nato juga sudah dibuat dengan baik karena memenuhi sifat-sifat pohon. Perbedaannya adalah pohon korelasi Masayoshi Minoshima merupakan pohon rentang, sementara pohon korelasi Nato bukan pohon rentang. Saran dari penelitian kali ini adalah untuk membuat algoritma pemrosesan data sehingga data dapat diproses dan dibersihkan secara mudah, otomatis, dan efisien. Selain itu, visualisasi graf dapat ditingkatkan agar lebih terstruktur, rapi, mudah dibaca, dan optimal. Terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi saya. Arigato!